Dulu, uang disebut bibit seperti kekayaan. Jika dirawat dengan ritual seperti pesugihan Jawa, harta akan berlimpah. Ini bibit asal-usul uang. Dari pesugihan, uang dengan ritual ini, benih akan menjadi pohon uang. Ini asal-usul uang, berkah dari pesugihan Jawa. Uang ini bibit dari pesugihan Jawa. Akan jadi pohon uang? Ya, peliharalah dengan baik. Aku akan membalas semua penderita Adi. Dendamku tanpa dada. Dendamku membara. Kuntilan Stapa Mahatane! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang uang yang bisa tumbuh sendiri, melipat gandakan kekayaan, namun diam-diam menagih sesuatu yang jauh lebih mahal dari harta? Malam ini, kita akan membuka legenda terlarang tentang uang bibit, pesugihan Jawa, dan rahasia gunung yang menyimpan perjanjian berdarah turun-temurun. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Tua yang oleh warga disebut Gunung Sepuh, waktu seakan berjalan lebih lambat daripada dunia luar. Kabut turun setiap pagi seperti tirai yang menutup rahasia langit, sementara rumah-rumah kayu berdiri rapuh di antara ladang kering yang tak pernah benar-benar subur. Masyarakatnya hidup sederhana, terlalu sederhana, menanam singkong, memelihara ayam kurus, dan menggantungkan harapan pada musim yang kerap ingkar janji. Kemiskinan bukan lagi sekadar keadaan, melainkan warisan yang turun-temurun, diwariskan seperti tanah retak yang tak pernah sembuh oleh hujan. Gunung yang menjulang di utara desa bukan sekadar bentang alam. Ia adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Konon, di balik rimbun pepohonan dan batu-batu hitam yang menjulang, terdapat gerbang menuju dunia gaib, tempat makhluk penjaga kekayaan bersemayam. Orang-orang tua percaya bahwa gunung itu lebih tua dari sejarah desa, lebih tua dari nama-nama leluhur yang terukir di batu nisan sederhana. Setiap angin yang turun dari puncaknya membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bisikan yang terlalu pelan untuk didengar, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Di balai bambu yang menjadi tempat berkumpul warga, cerita-cerita lama kerap dihidupkan kembali saat lampu minyak mulai redup. Para tetua desa, dengan suara berat dan mata yang menyimpan banyak musim, mulai menyinggung sesuatu yang jarang disebut terang-terangan, uang bibit. Sebuah istilah yang diucapkan setengah berbisik, seolah takut didengar oleh angin. Mereka mengatakan ada uang yang bukan sekadar alat tukar, melainkan benih, yang jika ditanam dengan cara tertentu, dapat berlipat ganda seperti padi di musim panen terbaik. Namun tak semua orang berani mempercayainya. Sebagian menganggapnya dongeng untuk menenangkan hati yang lapar, sementara yang lain memandang gunung dengan tatapan berbeda, tatapan penuh kemungkinan. Konon, uang bibit itu bukanlah rezeki biasa, melainkan titipan dari makhluk gaib penjaga harta karun bumi. Ia tidak datang tanpa syarat. Ia tidak tumbuh tanpa tumbal. Dan siapapun yang mencoba memilikinya harus siap membayar harga yang tak selalu berupa emas atau perak. Anehnya, setiap kali desa dilanda paceklik panjang, kisah uang bibit kembali mencuat seperti bara yang disiram angin. Ada yang bersumpah pernah melihat kilatan cahaya di lereng gunung pada tengah malam. Ada pula yang mendengar suara gamelan samar dari arah hutan, seakan ada pesta tak kasat mata sedang berlangsung. Gunung Sepuh seolah memanggil, bukan dengan suara keras, tetapi dengan janji yang merayap perlahan ke dalam hati manusia yang sedang putus asa. Dan di tengah kemiskinan yang menggigit serta harapan yang menipis, benih cerita itu mulai tumbuh. Bukan di ladang, bukan di sawah, melainkan di pikiran warga desa yang mulai bertanya, apakah kemiskinan ini benar-benar takdir, atau hanya karena mereka belum berani mengetuk gerbang yang selama ini mereka takuti? Dari sinilah, kisah tentang asal-usul uang bibit mulai membuka lembar pertamanya, di bawah bayang gunung tua yang menyimpan rahasia antara berkah dan kutukan. Kabar tentang uang bibit tak lagi sekadar bisikan di sudut balai bambu. Ia menjelma seperti angin gunung yang tak terlihat namun terasa dinginnya hingga ke tulang. Sejak cerita itu kembali mencuat, desa yang biasanya tenggelam dalam rutinitas sunyi mulai dipenuhi tatapan-tatapan penuh tanda tanya. Gunung Sepuh berdiri lebih kelam dari biasanya, seolah tahu bahwa namanya kembali diperbincangkan dengan campuran harap dan takut. Di antara warga, ada seorang pemuda bernama Jaka Wening, anak yatim yang hidup bersama ibunya di rumah paling ujung desa. Sejak kecil ia terbiasa melihat ibunya menghitung uang receh dengan napas berat, seakan setiap kepingnya adalah beban. Kemiskinan baginya bukan cerita,
melainkan kenyataan yang menggerogoti harga diri. Saat mendengar istilah uang bibit, hatinya bergetar bukan karena takut, tetapi karena kemungkinan. Jaka mulai mendatangi para tetua dengan alasan membantu pekerjaan ringan. Ia menyuguhkan teh, membawakan kayu bakar, dan duduk lebih lama dari biasanya. Dari sela-sela percakapan yang terdengar seperti dongeng setengah lupa, ia menyusun kepingan cerita. Uang bibit, kata mereka, bukanlah uang biasa. Ia adalah benih gaib yang akan berkembang jika diperlakukan dengan cara tertentu, ditanam bukan di tanah, tetapi dalam laku dan ritual yang tak sembarang orang berani jalani. Konon, pada masa lampau, seorang leluhur desa pernah kembali dari lereng gunung dengan sekeping koin kuno berukir simbol yang tak dikenal. Koin itu disimpan di dalam kendi tanah liat, dibalut kain putih, dan diletakkan di tempat sunyi. Dalam hitungan hari, uang lain di sekitarnya bertambah. Namun bersamaan dengan itu, bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut rumah, dan ayam-ayam berkokok di tengah malam tanpa sebab. Cerita itu berakhir tragis. Leluhur tersebut meninggal secara misterius, dan kekayaannya lenyap seperti kabut pagi. Sejak saat itu, uang bibit menjadi rahasia yang hanya dibicarakan dalam suara pelan. Para tetua sepakat, uang itu nyata, tetapi bukan untuk sembarang jiwa. Ia memilih pemiliknya, atau mungkin justru memerangkapnya. Jaka tak gentar. Dalam pikirannya, setiap risiko terasa lebih ringan dibanding melihat ibunya menahan lapar. Ia mulai mencari tanda-tanda. Di hutan kecil dekat Sendang Keramat, ia menemukan batu hitam berbentuk ganjil dengan permukaan licin seperti sering disentuh. Warga percaya tempat itu adalah titik paling tipis antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Tempat doa dan keserakahan sama-sama terdengar. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat, Jaka bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sekeping koin berkilau redup di tanah lembab, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Sebuah suara tanpa wujud berbisik, benih tak akan tumbuh tanpa keberanian. Ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mimpi itu terasa lebih nyata daripada pagi yang menyambutnya. Sejak saat itu, Jaka mulai berubah. Ia lebih sering menatap gunung dengan sorot mata berbeda. Bukan lagi sekadar takut, melainkan menantang. Ia merasa seolah dipanggil. Desas-desus tentang seseorang yang dipilih pun mulai beredar. Warga memperhatikan langkahnya, sementara para tetua saling pandang dengan cemas, menyadari bahwa siklus lama mungkin akan terulang. Di sisi lain, alam desa pun menunjukkan pertanda aneh. Angin malam membawa suara seperti gemerincing logam yang saling beradu. Anjing-anjing melolong tanpa sebab, dan beberapa warga mengaku melihat cahaya kecil bergerak di lereng gunung. Gunung Sepuh seakan terbangun dari tidurnya yang panjang, menyadari ada hati muda yang sedang mempertimbangkan perjanjian lama. Kegelisahan yang menggantung di udara desa. Uang bibit bukan lagi sekadar cerita, melainkan kemungkinan yang mulai diraih tangan manusia. Dan ketika harapan bercampur dengan keputusasaan, batas antara berkah dan kutukan menjadi semakin tipis, setipis kabut yang menyelimuti lereng Gunung Sepuh setiap fajar. Sejak mimpi tentang koin berkilau itu, hidup Jaka Wening tak lagi berjalan biasa. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang tak terlihat dasarnya, antara bertahan dalam kemiskinan atau melompat menuju sesuatu yang belum tentu bernama keselamatan. Gunung Sepuh tampak lebih dekat dari biasanya, seolah memendekkan jarak antara manusia dan rahasia yang disimpannya. Bahkan suara angin kini terdengar seperti panggilan yang terus-menerus menyebut namanya. Suatu sore, ketika langit memerah seperti bara yang hampir padam, seorang lelaki tua datang ke rumah Jaka. Tubuhnya kurus dibalut kain lurik lusuh, matanya cekung namun tajam. Warga mengenalnya sebagai Ki Reksanata, seorang yang jarang muncul di keramaian, lebih sering menghilang di sekitar Sendang Keramat. Namanya selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tak kasat mata, namun tak pernah ada yang berani bertanya langsung. Ki Reksanata tak banyak bicara. Ia hanya menatap Jaka lama, seolah membaca sesuatu yang tak tertulis di wajah pemuda itu. "Kau sudah mendengar tentang benih itu?" ucapnya pelan, tanpa perlu penjelasan panjang. Jaka tercekat. Belum pernah ia menceritakan mimpinya kepada siapapun. Namun lelaki tua itu seakan mengetahui setiap getar dalam hatinya. Malam itu,
Ki Reksanata memberi syarat yang tak terdengar seperti nasihat, melainkan keputusan. Jika Jaka benar-benar ingin mengetahui kebenaran tentang uang bibit, ia harus datang ke Sendang Keramat tepat saat bulan berada di puncak langit. Tanpa teman. Tanpa cahaya. Tanpa rasa ragu. Karena yang ragu, kata Ki Reksanata lirih, akan dimakan oleh bayangannya sendiri. Tengah malam pun tiba. Desa tenggelam dalam sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Jaka melangkah menyusuri jalan setapak menuju Sendang. Setiap ranting yang patah terdengar seperti peringatan. Udara terasa berat, seakan ada mata-mata tak terlihat mengawasinya dari balik pepohonan. Saat ia tiba, permukaan air Sendang memantulkan bulan dengan cahaya pucat yang gemetar. Ki Reksanata sudah menunggu. Di hadapannya terhampar kain hitam, di atasnya terdapat dupa menyala dan sebuah kendi kecil dari tanah liat. Aroma kemenyan bercampur wangi tanah basah memenuhi udara. Tanpa banyak kata, lelaki tua itu mulai merapalkan doa dalam bahasa kuno yang tak dipahami Jaka. Suaranya pelan namun bergetar, seperti gema dari masa lampau. Tiba-tiba, angin berputar mengelilingi mereka. Permukaan Sendang beriak tanpa disentuh. Dari dasar kendi, terdengar suara gemerincing halus, seperti koin yang saling bersentuhan. Jaka merasakan jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir memekakan telinga. Dalam ketakutan yang bercampur harap, ia sadar bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Uang bibit bukanlah pemberian, ujar Ki Reksanata sambil menatap lurus ke arah air. Ia adalah perjanjian. Kata itu menggantung di udara. Perjanjian berarti ada dua pihak. Berarti ada yang menerima dan ada yang menuntut. Jaka diminta meneteskan darah dari ujung jarinya ke dalam kendi sebagai tanda kesungguhan. Setetes merah jatuh, larut dalam gelap. Sekejap kemudian, cahaya redup muncul dari dalam kendi. Bukan terang yang menyilaukan, melainkan kilau samar yang hidup. Ki Reksanata menutup kendi itu rapat-rapat dan menyerahkannya pada Jaka. Mulai malam ini, benih itu mengenalmu. Rawatlah ia. Tapi ingat, ia juga akan menagih. Suara lelaki tua itu tak lagi terdengar seperti milik manusia sepenuhnya. Saat Jaka melangkah pulang, ia merasa desa tak lagi sama. Angin membawa aroma logam, dan bayangannya di tanah tampak bergerak sepersekian detik lebih lambat dari tubuhnya. Di tangannya, kendi kecil itu terasa hangat, berdenyut pelan seperti memiliki nadi. Dan tanpa ia sadari, perjanjian yang terjalin di tengah malam itu bukan hanya membuka pintu kekayaan, tetapi juga membuka gerbang yang selama ini dijaga rapat oleh Gunung Sepuh. Pagi setelah perjanjian itu terasa ganjil sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Jaka terbangun dengan kendi kecil masih berada di samping kepalanya. Hangat seperti tubuh yang bernapas pelan. Ia hampir mengira semua itu hanya mimpi, sampai ia mendengar suara gemerincing halus dari dalam kendi. Lembut, namun jelas. Suara itu bukan bunyi biasa. Ia terdengar seperti sesuatu yang ingin dikenali. Dengan tangan gemetar, Jaka membuka penutup kendi. Di dalamnya, tergeletak sekeping koin kuno berwarna keemasan kusam. Permukaannya berukir simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Lengkungan seperti akar pohon yang saling melilit. Koin itu terasa berat, jauh lebih berat dari ukurannya. Dan ketika disentuh, ia bergetar halus, seolah menyadari kehadiran pemilik barunya. Jaka menyembunyikan koin itu di dalam kotak kayu tempat ibunya biasa menyimpan uang belanja. Ia tak langsung bercerita. Namun siang itu, keanehan pertama terjadi. Uang receh yang biasanya hanya beberapa keping, mendadak bertambah. Ibunya mengira ia salah hitung. Tapi ketika dihitung ulang malam harinya, jumlahnya kembali bertambah. Perlahan, tanpa suara, tanpa jejak. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu menjadi semakin nyata. Setiap kali Jaka menyimpan uang bersama koin kuno tersebut, jumlahnya berlipat dalam waktu singkat. Tak banyak sekaligus, tetapi cukup untuk membuat perbedaan. Beras tak lagi habis sebelum akhir pekan. Ibunya bisa membeli lauk tanpa harus berutang. Rumah mereka yang dulu selalu sunyi oleh keluhan kini mulai dipenuhi harapan yang tak biasa. Namun, perubahan itu tak luput dari perhatian warga. Dalam hitungan minggu, Jaka mulai membeli kambing, memperbaiki atap rumah, bahkan membantu tetangga yang kesulitan. Orang-orang berbisik,
Dari mana datangnya uang itu? Tak ada ladang baru, tak ada warisan mendadak. Hanya perubahan yang terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Di malam hari, gemerincing dari dalam kotak kayu terdengar semakin sering. Bukan lagi lembut, melainkan seperti bisikan logam yang saling beradu dengan irama tertentu. Kadang Jaka terbangun karena merasa ada yang berjalan di sekitar rumahnya. Langkahnya pelan, menyeret, mengitari dinding seperti sedang menghitung sesuatu. Suatu malam, ia mencoba memindahkan koin kuno itu ke tempat lain, jauh dari uang lain, hanya untuk memastikan semuanya nyata. Namun keesokan paginya, uang-uang baru tetap muncul, mengelilingi koin tersebut seperti anak-anak yang berkumpul pada induknya. Seolah-olah koin itu memang sebuah pusat, benih yang memanggil pertumbuhan. Anehnya, sejak koin itu hadir, alam desa mulai menunjukkan perubahan yang tak mudah dijelaskan. Seekor sapi milik tetangga mati tanpa sebab jelas. Sumur di rumah seorang warga mendadak keruh. Angin malam membawa suara seperti napas panjang yang berat dari arah gunung sepuh. Beberapa orang mengaku melihat cahaya redup bergerak dari lereng turun ke arah desa, lalu lenyap sebelum menyentuh tanah. Ibunya mulai merasa gelisah. Ia berkata bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat jarang membawa ketenangan. Rezeki itu biasanya datang bersama keringat, katanya pelan. Jaka hanya tersenyum, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini adalah jawaban atas doanya. Namun di sudut hatinya, ia ingat kata-kata Ki Reksanata, benih itu akan menagih. Dan pada malam ke-40 sejak perjanjian itu, saat bulan kembali bulat sempurna, gemerincing dalam kotak kayu berubah menjadi suara dentingan keras yang memekakan. Koin kuno itu memancarkan cahaya redup dari celah kayu, dan udara di dalam rumah terasa sesak. Jaka berdiri terpaku, menyadari bahwa uang bibi telah tumbuh, bukan hanya dalam jumlah, tetapi dalam kekuatan yang mulai menunjukkan wujudnya. Sejak malam ke-40 itu, suasana rumah Jaka tak pernah benar-benar tenang. Dentingan keras dari dalam kotak kayu memang berhenti menjelang fajar, tetapi meninggalkan hawa dingin yang tak biasa. Uang di dalamnya kini bertambah jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bukan lagi receh yang merayap pelan, melainkan lembaran dan kepingan yang seolah muncul dari ruang kosong. Kekayaan itu nyata, bisa disentuh, bisa dibelanjakan. Namun setiap kali Jaka menghitungnya, dadanya terasa sesak seperti sedang diawasi. Beberapa hari kemudian, kabar buruk pertama datang. Seekor kambing yang baru ia beli ditemukan mati dengan mata terbuka lebar, tanpa luka, tanpa tanda penyakit. Tak lama setelah itu, ayam-ayam di kandang berhenti bertelur dan mendadak saling menyerang. Warga mulai saling bertukar pandang. Mereka teringat cerita lama, setiap benih gaib yang tumbuh akan menyerap sesuatu sebagai gantinya. Ibunya jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuhnya panas, tetapi keringatnya dingin. Ia mengigau menyebut nama-nama yang tak dikenal, seolah sedang berbicara dengan tamu tak terlihat. Di sela kesadarannya, ia menggenggam tangan Jaka dan berbisik, "Ada yang berdiri di sudut rumah kita setiap malam." Jaka menoleh, namun tak ada siapapun, hanya bayangan dinding yang tampak lebih gelap dari biasanya. Di luar rumah, desa mulai dilanda kejadian aneh. Seorang anak kecil tersesat tak jauh dari ladang, ditemukan dalam keadaan linglung sambil menggenggam batu kecil seperti koin. Seorang petani terjatuh ke sawahnya sendiri dan bersumpah ada yang mendorongnya dari belakang. Setiap peristiwa kecil itu mungkin bisa dianggap kebetulan, jika tidak terjadi hampir bersamaan. Desas-desus pun berubah arah. Jika sebelumnya orang membicarakan keberuntungan Jaka dengan iri, kini mereka melakukannya dengan cemas. Ada yang mulai menghindari rumahnya saat malam tiba. Ada pula yang meletakkan sesajen kecil di depan pintu masing-masing, berharap terhindar dari dampak yang tak mereka pahami. Gunung Sepuh kembali menjadi pusat bisik-bisik, seakan ia sedang menagih sesuatu yang telah lama dijanjikan. Jaka mencoba mengabaikan semua pertanda itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa kekayaan ini bisa membawa kebaikan jika digunakan dengan niat baik. Ia membantu membayar pengobatan ibunya, memperbaiki jalan desa yang rusak, bahkan menyumbang untuk perbaikan musola. Namun semakin banyak ia membagi, semakin deras pula uang itu kembali, seperti mata air yang tak pernah kering, tapi terasa asin saat diteguk. Pada suatu malam, saat hujan turun tanpa petir, Jaka terbangun oleh suara langkah berat di dalam rumahnya. Bukan gemerincing, bukan bisikan, melainkan hentakan pelan,
teratur, seperti seseorang berjalan mengitari ruang tamu. Ia memberanikan diri keluar kamar. Lampu minyak bergoyang tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Di atas meja, koin kuno itu berputar sendiri, perlahan, tanpa disentuh. Saat koin itu berhenti, Jaka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai tanah rumahnya, muncul bercak merah kecil, seolah setetes darah jatuh dari udara. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Namun tak ada luka, tak ada sumber. Hanya noda yang perlahan menghilang seperti diserap tanah. Saat itu, ia sadar bahwa yang ditagih mungkin bukan sekadar ketakutan. Keesokan harinya, kabar duka menyebar. Seorang ketua desa yang paling sering memperingatkan tentang uang bibit ditemukan meninggal dalam tidurnya. Wajahnya tampak tegang, seakan melihat sesuatu sebelum napas terakhirnya. Warga mulai menghubungkan peristiwa demi peristiwa. Kekayaan Jaka, kematian mendadak, ternak mati, sakit yang tak wajar, semuanya membentuk pola yang menakutkan. Kini Jaka tak lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Setiap dentingan koin terdengar seperti hitungan mundur. Ia mulai menyadari bahwa uang bibit bukan sekadar tumbuh, ia juga memanen. Dan yang dipanen mungkin bukan emas atau perak, melainkan sesuatu yang jauh lebih mahal, kehidupan, ketentraman, dan darah yang tak selalu terlihat menetes. Kematian tetua desa menjadi titik balik yang tak bisa lagi diabaikan. Warga yang semula hanya berbisik kini mulai berbicara terang-terangan. Nama Jaka disebut dalam setiap percakapan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketakutan yang berusaha disembunyikan. Gunung Sepuh tampak lebih muram. Puncaknya tertutup awan tebal selama berhari-hari seolah menolak cahaya matahari menyentuhnya. Jaka yang diliputi rasa bersalah akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah tetua yang wafat. Di sana, ia bertemu dengan cucu sang tetua, seorang perempuan bernama Laras, yang selama ini lebih banyak diam namun matanya menyimpan kecerdasan yang tajam. Laras tak menuduh, tak pula menghakimi. Ia hanya berkata pelan, "Kakek sudah tahu ini akan terjadi. Ia meninggalkan sesuatu untukmu." Dari sebuah peti kayu tua berdebu, Laras mengeluarkan naskah usang beraksara Jawa kuno. Lembarannya rapuh, namun tulisannya masih jelas. Itu adalah catatan leluhur desa, tentang perjanjian pertama yang dibuat ratusan tahun lalu. Tentang seorang kepala desa yang putus asa karena gagal panen panjang, lalu memohon kekayaan kepada penjaga Gunung Sepuh. Dalam naskah itu disebutkan bahwa uang bibit bukan sekadar benda gaib, melainkan penukar nasib. Ia memang melipat gandakan harta, tetapi sebagai imbalannya, ia mengikat garis keturunan dan tanah tempat ia ditanam. Setiap generasi yang menikmati hasilnya akan mewarisi sebagian kutukan yang tak terlihat. Penyakit tanpa sebab, kematian mendadak, dan perpecahan desa adalah bagian dari panen tak kasat mata. Jaka membaca dengan tangan gemetar. Ia sadar bahwa dirinya bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Dalam catatan itu juga tertulis bahwa perjanjian hanya bisa diputus oleh orang yang membuat ikatan baru, atau oleh pengorbanan yang setara dengan nilai keserakahan yang pernah diucapkan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan siapapun. Laras kemudian mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Ki Reksanata bukan sekadar dukun tua biasa. Ia adalah penjaga garis perjanjian, keturunan dari orang pertama yang membuat kesepakatan dengan makhluk penjaga gunung. Tugasnya bukan menghentikan, melainkan memastikan siklus terus berjalan. Selama masih ada manusia yang tergoda, uang bibit akan selalu menemukan pemiliknya. Sementara itu, kondisi desa semakin memburuk. Hujan turun terlalu deras hingga merusak ladang. Sungai kecil meluap dan membawa lumpur ke pekarangan warga. Orang-orang mulai percaya bahwa alam sendiri sedang bereaksi. Gunung Sepuh bukan hanya saksi, melainkan bagian dari ikatan yang terjalin sejak lama. Di tengah kekacauan itu, Jaka memutuskan untuk menemui Ki Reksanata sekali lagi. Namun rumah lelaki tua itu kosong. Hanya tersisa bau kemenyan dan jejak kaki menuju arah hutan. Seolah ia telah menyelesaikan tugasnya dan kembali menjadi bayangan. Jaka merasa semakin sendirian, memikul beban yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat membuka kotak kayu, Jaka mendapati jumlah uang di dalamnya tak lagi masuk akal. Terlalu banyak.
Terlalu cepat. Dan di antara tumpukan itu, koin kuno kini berubah warna. Lebih gelap, seperti menyerap sesuatu yang tak terlihat. Ia teringat kalimat dalam naskah, ketika benih telah dewasa, ia tak lagi meminta izin untuk memanen. Dengan naskah leluhur di tangannya dan ketakutan yang semakin nyata, Jaka sadar satu hal, ini bukan lagi tentang kekayaan. Ini tentang menghentikan warisan kelam yang telah mengikat desa selama berabad-abad. Namun untuk memutus rantai itu, ia harus berani membayar harga yang mungkin jauh lebih besar daripada sekadar uang. Dan Gunung Sepuh, dalam diamnya yang megah, seolah menunggu keputusan itu dibuat. Malam setelah membaca naskah leluhur itu, Jaka tak lagi merasa menjadi pemilik uang bibit, ia merasa menjadi tawanan. Setiap lembar yang bertambah kini tampak seperti simpul yang mengikat lehernya sendiri. Di luar rumah, angin berputar tanpa arah, membawa debu dan suara gemerisik yang terdengar seperti tawa pelan. Gunung Sepuh berdiri gelap, puncaknya tertutup awan pekat, seolah menyembunyikan mata yang sedang mengawasi. Kondisi ibunya semakin memburuk. Demamnya tak kunjung turun, dan ia terus mengigau tentang sosok tinggi berwajah samar yang berdiri di ambang pintu. Ia menunggu, bisiknya lirih suatu malam, sebelum kembali tak sadarkan diri. Jaka menggenggam tangan ibunya dan untuk pertama kalinya menyadari, mungkin inilah harga yang mulai ditagih. Desa pun kian terbelah. Sebagian warga menuntut Jaka mengakui perbuatannya, sebagian lagi takut jika menentangnya justru memperparah keadaan. Laras berdiri di tengah, mencoba menenangkan, namun ia tahu waktu semakin sempit. Dalam naskah itu tertulis bahwa ketika kutukan mencapai puncaknya, akan ada pengambilan besar, sebuah peristiwa yang menyeimbangkan perjanjian. Jaka akhirnya mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengumpulkan seluruh uang yang dihasilkan koin itu, lembar demi lembar, keping demi keping, dan membawanya ke sendang keramat tempat perjanjian dibuat. Malam itu bulan kembali bulat, sama seperti saat ia meneteskan darah pertama kali. Lingkaran seolah telah lengkap. Di tepi sendang, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Permukaan air memantulkan bayangan Jaka yang tampak lebih tua, lebih letih. Ia meletakkan uang-uang itu di atas kain hitam yang dulu dipakai Ki Reksanata. "Ambil kembali apa yang bukan milikku," ucapnya dengan suara bergetar. Namun gemerincing terdengar lagi, bukan dari tanah, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Tiba-tiba, air sendang beriak keras meski tak ada angin. Dari permukaan yang bergelombang, muncul bayangan besar, tak sepenuhnya terlihat namun cukup jelas untuk membuat lutut Jaka melemas. Sosok itu tak berbicara dengan kata, melainkan dengan tekanan di udara. Sebuah kesadaran langsung tertanam di pikirannya, perjanjian tak dibatalkan hanya dengan mengembalikan hasilnya. Yang kau tanam bukan hanya uang, gema itu terasa di dalam kepalanya, tetapi niat. Untuk memutus ikatan, harus ada pengorbanan setara dengan keserakahan yang pernah ia ucapkan dalam hati. Jaka teringat mimpinya, harapannya untuk hidup tanpa kemiskinan, keinginannya membuktikan bahwa ia bisa mengubah takdir. Semua itu adalah benih yang ia sirami sendiri. Dalam keputusasaan, Jaka membuat pilihan terakhir. Ia mengambil koin kuno itu dan menggenggamnya erat-erat hingga kulitnya terluka. Darah kembali menetes, namun kali ini bukan sebagai tanda kesepakatan, melainkan penolakan. Dengan sisa keberanian, ia melemparkan koin itu ke tengah sendang. Cahaya menyilaukan memancar sesaat, disertai suara seperti ribuan logam pecah bersamaan. Air sendang berputar membentuk pusaran, lalu tiba-tiba tenang kembali. Uang-uang yang terhampar di kain hitam berubah menjadi abu, tertiup angin malam. Gunung Sepuh yang tadinya diselimuti awan perlahan menampakkan puncaknya, diterangi cahaya bulan yang lebih jernih. Jaka terjatuh lemas di tepi sendang. Ia tak tahu apakah kutukan benar-benar berakhir, tetapi satu hal pasti, ia telah membayar dengan kehilangan semua yang sempat ia banggakan. Saat ia kembali ke desa menjelang fajar, udara terasa berbeda, lebih ringan. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa harga sebuah keserakahan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi pelajaran yang akan hidup lebih lama dari kekayaan manapun. Fajar setelah koin itu tenggelam di dasar sendang datang dengan cahaya yang terasa asing. Udara desa lebih segar, kabut di lereng Gunung Sepuh menipis lebih cepat dari biasanya. Burung-burung yang selama berminggu-minggu jarang terdengar kini kembali berkicau, seolah tak pernah ada bayangan yang menggantung di atas atap rumah warga.
Namun bagi Jaka, ketenangan itu bukan kemenangan, melainkan jeda yang penuh tanya. Ia pulang dengan langkah gontai. Rumahnya tampak sama, tetapi suasananya berbeda. Tak ada lagi gemerincing logam dari dalam kotak kayu. Tak ada hawa berat yang menekan dada. Ibunya yang semalam terbaring lemah kini tertidur lebih tenang. Napasnya teratur. Ketika membuka mata, ia menatap Jaka dengan kesadaran penuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sudah pergi, bisiknya lirih, tanpa perlu penjelasan. Kabar tentang lenyapnya uang Jaka menyebar cepat. Beberapa warga yang semula curiga kini mendekat dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat sendiri bahwa kambing yang tersisa tak lagi gelisah, ayam-ayam kembali bertelur, dan sumur yang keruh mulai jernih. Desa yang sempat dipenuhi ketegangan perlahan kembali ke ritme lamanya. Sederhana, namun nyata. Namun tidak semua bekas menghilang. Di tepi sendang keramat, airnya kini lebih dalam dan lebih gelap dari sebelumnya. Beberapa orang mengaku mendengar suara samar seperti dentingan jauh di bawah permukaan, terutama saat bulan purnama. Tak ada yang berani menyelam untuk memastikan. Seolah sendang itu kini menyimpan rahasia baru yang lebih dalam daripada sebelumnya. Laras mendatangi Jaka beberapa hari kemudian. Ia membawa naskah leluhur yang telah dibungkus kain putih. Perjanjian memang bisa diputus, katanya pelan, tetapi cerita tentangnya tidak. Ia mengusulkan agar kisah uang bibit dan peristiwa yang terjadi dicatat ulang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa jalan pintas selalu memiliki cabang gelap. Jaka setuju. Ia tak lagi ingin menjadi pemuda yang mengejar keajaiban tanpa memahami harga. Bersama Laras, ia membantu warga memperbaiki ladang yang rusak, membersihkan saluran air, dan menanam kembali pohon-pohon di lereng bawah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hasil dari keringatnya sendiri, tidak datang tiba-tiba, tidak berlipat ganda secara gaib, tetapi tumbuh perlahan dengan kepastian. Gunung Sepuh tetap berdiri megah, namun kini tak lagi dipandang semata sebagai gerbang kekayaan tersembunyi. Ia menjadi simbol keseimbangan, bahwa alam memberi cukup bagi yang mau berusaha, dan akan menegur keras siapapun yang mencoba mengambil lebih dari yang seharusnya. Warga mulai menyalakan lampu minyak di balai desa bukan untuk membicarakan uang bibit, tetapi untuk merencanakan panen bersama. Meski begitu, legenda tak pernah benar-benar mati. Anak-anak yang bermain di sekitar sendang sering mendengar kisah tentang sekeping koin yang pernah membuat desa hampir runtuh. Para tetua akan mengangguk pelan dan berkata bahwa kekayaan sejati bukanlah yang tumbuh dari tanah tanpa ditanam, melainkan yang lahir dari kerja dan kebersamaan. Dan kadang, saat malam terlalu sunyi dan angin turun dari puncak gunung membawa aroma tanah basah, Jaka berdiri memandang lereng yang dulu memanggilnya. Ia tak lagi merasa tertarik. Ia hanya merasa bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki apa yang hampir hancur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa yang ia kalahkan bukan sekadar kutukan, melainkan dirinya sendiri. Begitulah, kisah asal-usul uang bibit menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita tentang godaan, perjanjian, dan harga yang harus dibayar. Apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Atau hanya tertidur menunggu jiwa lain yang tergoda? Gunung Sepuh tak pernah menjawab. Ia hanya berdiri diam, menyimpan rahasia antara berkah dan bencana, menunggu siapa yang cukup nekat untuk kembali mengetuk gerbangnya. Waktu berjalan, tetapi legenda tak ikut menua. Musim berganti, panen datang dan pergi, anak-anak tumbuh menjadi remaja yang tak lagi takut bermain hingga senja. Desa kembali hidup dalam kesederhanaan yang lebih damai. Namun seperti bara yang tertutup abu, jejak uang bibit tak pernah benar-benar lenyap, ia hanya menunggu angin yang cukup kuat untuk membuatnya menyala kembali. Beberapa bulan setelah peristiwa di Sendang, seorang pedagang asing singgah di desa. Ia datang dengan pakaian rapi dan senyum yang terlalu percaya diri untuk ukuran orang yang baru pertama kali menginjakan kaki di lereng Gunung Sepuh. Ia membeli hasil bumi dengan harga tinggi, membantu beberapa warga melunasi utang, dan dalam waktu singkat menjadi sosok yang dihormati. Perubahan cepat itu terasa familiar. Jaka memperhatikan dari kejauhan. Ia tak lagi miskin, tetapi juga tak kaya. Ia hidup dari hasil ladang dan kerja bersama warga. Namun nalurinya yang pernah bersentuhan dengan perjanjian gelap membuatnya peka. Ia melihat kilatan aneh di mata pedagang itu setiap kali uang berpindah tangan,
kilatan yang mengingatkannya pada cahaya redup dari dalam kendi kecil dahulu. Suatu malam, saat bulan separuh tertutup awan, Jaka berjalan melewati rumah pedagang tersebut. Dari dalam, terdengar suara gemerincing pelan. Suara yang sama. Tidak keras, tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas. Sendang keramat memang telah tenang, tetapi apakah benih itu benar-benar musnah? Keesokan harinya, kabar ganjil mulai terdengar. Seorang warga yang baru menerima pinjaman modal dari pedagang itu mendadak kehilangan sebagian ternaknya. Uang yang disimpan di dalam peti bertambah secara misterius, persis seperti yang dulu terjadi di rumah Jaka. Wajah-wajah yang dulu pernah dipenuhi kecemasan kini kembali menegang. Laras datang menemui Jaka dengan wajah serius. Ia membawa naskah leluhur yang dulu mereka simpan. Perjanjian bisa diputus, katanya pelan, tetapi benih selalu mencari tanah baru. Kata-kata itu terasa seperti gema dari masa lalu. Mereka mulai menyadari bahwa uang bibit mungkin bukan sekadar benda, melainkan energi keserakahan yang berpindah dari satu hati ke hati lain. Jaka merasa terhimpit oleh kenyataan pahit. Ia telah menghentikan satu lingkaran, tetapi bukan sumbernya. Gunung Sepuh tetap berdiri sebagai saksi. Mungkin makhluk penjaga itu tak pernah benar-benar kalah, ia hanya menunggu manusia lain yang membuka pintu dengan keinginan yang sama. Dan selalu ada orang yang lelah dengan kemiskinan, yang ingin jalan pintas, yang siap menukar ketenangan dengan gemerlap sementara. Dalam pertemuan desa, Jaka akhirnya berdiri dan menceritakan seluruh kebenaran, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurangi. Ia mengakui kesalahannya, menjelaskan tanda-tandanya, dan memperingatkan warga agar tidak terjebak janji manis kekayaan cepat. Suasana hening. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena kesadaran mulai tumbuh bersama. Pedagang asing itu tak lama kemudian pergi dari desa, tanpa pamit. Rumah yang ia sewa ditinggalkan kosong. Namun di sudut lantainya, ditemukan bekas lingkaran hitam seperti noda terbakar. Warga tak lagi membutuhkan bukti lebih. Mereka memilih mempercayai kerja keras daripada kilau yang datang tanpa keringat. Dan dari sinilah legenda itu berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kisah horor tentang uang yang tumbuh, tetapi menjadi peringatan tentang sifat manusia sendiri. Uang bibit mungkin bisa muncul lagi, di desa lain, di waktu lain. Namun selama masih ada yang mengingat cerita ini, selama masih ada yang memilih jalan panjang daripada jalan pintas, benih itu tak akan mudah menemukan tanahnya. Gunung Sepuh tetap diam, menyimpan rahasia yang lebih tua dari generasi manapun. Ia tak lagi dipandang sebagai sumber kekayaan tersembunyi, melainkan cermin bagi hati manusia. Dan kisah uang bibit kini hidup bukan sebagai kutukan semata, melainkan sebagai warisan kesadaran bahwa yang paling berbahaya bukanlah makhluk gaib, melainkan keserakahan yang tumbuh diam-diam di dalam diri sendiri. Kepergian pedagang asing itu tidak serta-merta menghapus kegelisahan yang sempat kembali menyelimuti desa. Justru sebaliknya, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa legenda uang bibit bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bayangan yang bisa muncul kapan saja dalam wujud berbeda. Warga kini memandang Gunung Sepuh bukan dengan takut semata, tetapi dengan kewaspadaan yang matang, seperti seseorang yang pernah hampir tenggelam dan belajar membaca arus. Jaka berubah menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan lagi pemuda miskin yang haus perubahan instan, melainkan penjaga kisah. Setiap malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung bulat di langit, ia duduk di balai desa bersama anak-anak muda, menceritakan kembali bagaimana satu tetes darah dan satu koin mampu mengguncang seluruh kampung. Ia tidak membumbui cerita dengan dramatisasi kosong, justru kejujurannya yang membuat kisah itu terasa lebih hidup. Laras membantu menuliskan ulang legenda tersebut dalam bentuk tembang dan catatan tangan agar tak hilang ditelan zaman. Mereka menyadari bahwa yang paling ampuh melawan godaan bukanlah larangan, melainkan pemahaman. Jika generasi berikutnya tahu harga yang harus dibayar, mungkin mereka akan berpikir dua kali sebelum mengetuk pintu yang sama. Desa pun perlahan menemukan kekuatannya sendiri. Warga membentuk kelompok tani bersama, saling berbagi hasil dan beban. Mereka belajar mengolah tanah dengan cara baru, memanfaatkan aliran air gunung tanpa merusaknya. Kekayaan yang tumbuh dari kerja kolektif terasa berbeda. Ia membawa lelah, tetapi juga membawa tidur yang nyenyak tanpa suara gemerincing di tengah malam. Namun legenda tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus.
Sesekali, ada orang luar yang datang dengan tawaran menggiurkan, investasi cepat, pinjaman mudah, keuntungan berlipat. Setiap kali itu terjadi, warga akan saling pandang dan mengingat kisah lama. Uang bibit kini bukan lagi hanya tentang koin gaib, melainkan simbol segala bentuk godaan yang menjanjikan hasil tanpa proses. Suatu malam, Jaka kembali berdiri di tepi sendang keramat. Airnya tenang, memantulkan bintang-bintang dengan jernih. Ia tak lagi merasakan tekanan seperti dulu. Namun di kedalaman yang gelap, ia sadar selalu ada kemungkinan bahwa di suatu tempat, mungkin di desa lain yang belum pernah mendengar kisah ini, benih itu sedang mencari tanah baru. Ia tersenyum tipis. Bukan karena merasa menang, tetapi karena mengerti satu hal penting. Kutukan terbesar bukan terletak pada makhluk penjaga gunung atau koin berukir aneh, melainkan pada hati manusia yang tak pernah puas. Selama hati itu dijaga, selama keserakahan dikenali sebelum tumbuh liar, maka legenda hanya akan menjadi cerita, bukan kenyataan. Gunung Sepuh tetap berdiri megah, lebih sunyi dari sebelumnya. Kini ia bukan lagi simbol ancaman, melainkan pengingat bahwa alam dan manusia terikat dalam keseimbangan. Jika satu sisi mengambil terlalu banyak, sisi lain akan menuntut kembali. Dan desa itu telah belajar dengan cara yang paling pahit. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak yang dulu mendengar kisah Jaka kini menjadi orang tua yang mengulanginya pada generasi berikutnya. Cerita tentang asal-usul uang bibit berubah menjadi warisan lisan yang dijaga bersama, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membentengi diri dari godaan yang tak pernah benar-benar hilang. Dan begitulah, legenda itu menemukan bentuk akhirnya. Bukan sebagai kisah tentang kekayaan gaib, bukan pula tentang kutukan semata, tetapi sebagai cermin yang diwariskan dari waktu ke waktu. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas selalu tampak menggiurkan dari kejauhan, namun seringkali berujung pada lingkaran gelap yang hanya bisa diputus oleh keberanian untuk berkata cukup. Waktu terus berjalan, dan seperti semua legenda, kisah uang bibit perlahan berubah nada di telinga generasi muda. Bagi sebagian anak-anak yang kini beranjak dewasa, cerita itu terdengar seperti dongeng lama yang dibesar-besarkan. Mereka tumbuh di desa yang lebih makmur, ladang lebih terurus, dan kehidupan yang tak lagi dihimpit kelaparan. Karena tak pernah merasakan langsung kutukannya, sebagian mulai mempertanyakan, benarkah semua itu pernah terjadi? Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Rangga, cucu dari salah satu warga yang dulu paling keras menentang Jaka. Rangga cerdas, berani, dan penuh ambisi. Ia bermimpi membawa desa menjadi lebih maju lagi, membangun penginapan di kaki Gunung Sepuh, membuka jalur wisata ke Sendang Keramat, menjadikan legenda sebagai daya tarik. Baginya, cerita lama bukan peringatan, melainkan peluang. Suatu sore, Rangga mendatangi Jaka yang kini telah berubah namun masih tegap. Ia menyampaikan rencananya dengan semangat menyala. Jaka mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menatap ke arah gunung yang berdiri di kejauhan. Gunung itu bukan panggung pertunjukan, ucap Jaka pelan. Ia menyimpan hal-hal yang tidak selalu ingin dibangunkan. Namun semangat muda seringkali lebih keras dari suara pengalaman. Rangga bersama beberapa temannya mulai membersihkan jalur menuju Sendang. Mereka memasang lampu-lampu kecil dan papan penunjuk arah. Desa terbagi pendapat, ada yang mendukung karena berharap pemasukan baru, ada pula yang khawatir tempat sakral itu kehilangan kesunyiannya. Malam pertama jalur itu dibuka untuk umum, puluhan orang datang dari luar desa. Mereka membawa kamera, tawa, dan rasa penasaran. Sendang yang dulu hanya disinggahi doa dan bisikan kini dipenuhi cahaya lampu senter. Airnya tetap tenang, tetapi udara terasa berbeda, seolah terusik oleh sorak dan langkah yang tak lagi hati-hati. Di tengah keramaian itu, seorang pengunjung mengaku menemukan sesuatu di tepi air, sekeping logam kecil yang berkilau samar. Ia mengangkatnya sambil tertawa, mengira itu hanya koin kuno biasa yang cocok dijadikan cenderamata. Namun saat disentuh lebih lama, wajahnya berubah pucat. Koin itu terasa hangat, terlalu hangat untuk benda yang terendam air. Kabar penemuan itu cepat menyebar. Rangga mencoba menenangkan keadaan, menganggapnya kebetulan semata. Tapi malam berikutnya, listrik di jalur lampu padam serempak tanpa sebab. Angin bertiup kencang meski langit cerah. Air Sendang beriak meski tak ada yang menyentuhnya. Dan dari kejauhan, Gunung Sepuh tampak diselimuti bayangan lebih pekat dari biasanya.
Jaka yang mendengar kejadian itu segera datang. Saat melihat koin yang ditemukan, jantungnya berdegup lebih cepat. Ukiran di permukaannya memang berbeda, namun kilau redupnya terasa sama. Ia menatap Rangga dengan sorot mata penuh peringatan. Legenda bukan untuk dijual, katanya tegas. Ia ada untuk dijaga. Rangga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hawa berat yang tak bisa dijelaskan logika. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa diubah menjadi kesempatan. Beberapa kisah hidup karena dihormati, bukan dieksploitasi. Dan mungkin, tanpa disadari, generasinya sedang diuji, bukan oleh makhluk gaib semata, tetapi oleh godaan untuk mengulangi kesalahan dalam bentuk baru. Malam itu, saat semua pengunjung telah pergi dan jalur kembali sunyi, dentingan pelan terdengar sekali lagi dari arah Sendang. Tidak keras, tidak lama. Cukup untuk mengingatkan bahwa benih apapun, keserakahan, ambisi, atau ketidaktahuan, selalu mencari celah untuk tumbuh. Dan legenda uang bibit kembali menunggu, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguji siapa yang benar-benar belajar dari masa lalu. Pada akhirnya, uang bibit bukanlah sekadar koin gaib yang melipat gandakan harta, dan gunung sepuh bukan sekadar latar misteri yang menyimpan makhluk penjaga kekayaan. Semuanya adalah cermin paling jujur bagi hati manusia. Dari kemiskinan yang melahirkan harapan, harapan yang berubah menjadi keserakahan, hingga keserakahan yang menuntut darah sebagai harga, desa itu belajar bahwa kutukan terbesar bukan berasal dari dunia gaib, melainkan dari keinginan yang tak pernah merasa cukup. Jaka jatuh dan bangkit, generasi berganti dan diuji, dan Sendang Keramat tetap menjadi saksi bahwa setiap perjanjian dengan jalan pintas selalu memiliki bayangan panjang yang mengintai di belakangnya. Maka legenda ini tidak berakhir dengan hancurnya koin atau tenangnya air, tetapi dengan kesadaran yang diwariskan, bahwa kekayaan sejati bukanlah yang tumbuh tanpa keringat, melainkan yang lahir dari keberanian untuk menolak godaan ketika dunia menawarkan segalanya, kecuali kedamaian.